setelah itu nggak boleh nge-zoom lagi kata Bu Silvi semalam. Jadi untuk memanage waktu ada baiknya kita mulai saja, tapi selagi menunggu itu kan teman-teman yang dari Indralaya Palembang bisa sembari masuk. Oke, baik, terima kasih ya. Host tolong di-record. Baik, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang kebutuhan cairan. Sebentar. Kebutuhan cairan saat berolahraga. Baiklah, mungkin presentasi pertama bisa dilanjutkan oleh teman-teman kelas ABC. Untuk teman-teman kelas ABC dipersilakan. Terima kasih Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom. Kami dari kelompok ABC, dari kelas ABC, kelompok 9, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan cairan saat olahraga. Maaf nih, screen-nya masih loading ya di saya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami dari kelas C. Pertama ada saya sendiri dengan nama Rizky Ridho Pratama. Yang kedua ada Oki Islamabad. Apakah ada di Zoom? Hadir, Hop. Oke, selanjutnya Rizka Lestari. Apa ada di Zoom? Hadir. Selanjutnya Nikmatun Nazila. Hadir. Oke. Selanjutnya Nur Fadila Arifai, apakah hadir? Hadir. Selanjutnya Windia Rahayu. Hadir. Yang terakhir Siti Nyayu Eriska, apakah hadir? Hadir. Oke. Terima kasih pada teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ke materi. Pembaca materi pertama kepada Rizka Lestari. Kepada Rizka, saya persilakan. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan. Kebutuhan cairan dalam tubuh. Dalam menunjang kesehatan, tubuh dibutuhkan sekitar 2,5 liter air putih per hari untuk pria. Sedangkan untuk wanita dewasa sekitar 2-3 liter air putih per hari. Takaran 8 gelas air per hari pun ternyata hanya asumsi kebutuhan cairan pada orang dewasa. Hal ini dikarenakan ada banyak faktor yang memengaruhi jumlah kebutuhan cairan dalam tubuh manusia. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rizka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zila. Kepada Zila dipersilakan. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh. Yang pertama ada olahraga, kedua lingkungan, ketiga kondisi medis, keempat kehamilan dan menyusui. Oke, terima kasih kepada Zila. Selanjutnya kepada Dila. Kepada Dila dipersilakan. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada hidrasi. Hidrasi diartikan sebagai keseimbangan cairan dalam tubuh. Hidrasi menjamin fungsi metabolisme sel tubuh. Berkebalikan dengan hidrasi, dehidrasi berarti kekurangannya cairan dalam tubuh karena jumlah cairan yang keluar lebih besar daripada jumlah yang masuk. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nyayu. Kepada Siti Nyayu dipersilakan. Siap. Izin melanjutkan hidrasi. Agar tetap terhidrasi selama berolahraga, maka Anda dianjurkan memenuhi asupan cairan sebelum, ketika, dan setelah olahraga. Sebelum olahraga di sini maksudnya
Sebelum melakukan kegiatan fisik, dianjurkan mengonsumsi 500-600 ml air putih. Jika dalam 2 jam sebelum berolahraga Anda tidak buang air kecil atau buang air kecil, tapi warna urin berwarna gelap, maka dianjurkan minum lagi 3-5 ml per kilogram berat badan. Dan ketika olahraga, konsumsi cairan di tengah latihan fisik ditentukan oleh durasi latihan. Bila olahraga kurang dari 60 menit, minum 100 sampai 250 ml air putih tiap 15 sampai 20 menit latihan. Dan terakhir ada setelah olahraga. Setelah olahraga maksudnya di sini sebentar. Setelah selesai berolahraga, timbang berat badan. Setiap penurunan berat badan 0,5 kilogram, minum sampai 600 sampai 70 ml air putih atau minuman isotonik sedikit demi sedikit. Fungsinya minuman isotonik pada fase ini untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Siti Nyayu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oki Islamabad. Kepada Oki, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi cairan. Di sini ada 4 macam fungsi cairan. Nah, yang pertama, membantu Anda menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang kedua, sebagai pelumas sendi. Yang tiga, membantu pembuangan racun dari dalam tubuh melalui berkemih dan berkeringat. Yang terakhir yaitu untuk menjaga saraf tulang belakang dan jaringan lunak tubuh lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Halo, moderator bagaimana? Maaf, Asrul, jaringan tadi. Kesimpulan akan dibacakan oleh Windia Rahayu. Pada Windia Rahayu dipersilakan. Izin melanjutkan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu saat berolahraga, suhu tubuh meningkat. Keringat yang keluar saat berolahraga mempunyai tujuan untuk proses pendinginan tubuh. Keringat yang keluar sangat banyak pada olahraga endurance. Selain mengandung air, juga mengandung elektrolit. Pemberian cairan harus dilakukan secara terencana dan terprogram. Cairan yang diberikan juga harus mengandung elektrolit, juga mengandung karbohidrat dengan konsentrasi tertentu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materi kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelas Palembang dan Indralaya. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke moderator. Pada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelas A, B, dan C. Baiklah teman-teman dari Indralaya, mungkin bisa dilanjutkan presentasinya. Kepada teman-teman dari Indralaya, dipersilakan. Halo? Bagaimana? Atau dari kelas Palembang dulu? Pada kelas Palembang mungkin bisa dimulai presentasinya. Halo?
teman-teman dari Indralaya atau Palembang mungkin boleh diambil alih. Oke Kak, kami aja dari Indralaya dulu. Baik, terima kasih Kak. Silakan dilanjutkan. Halo Arda. Iya ya. Share screen dah. Maaf Kak, sebelumnya ini kelompok kami masih belum lengkap Kak. Ada yang masih di jalan, mungkin di Palembang dulu atau Penjas A atau B dulu Kak. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rian. Mohon maaf tadi dari kelas ABC itu sudah digabung, jadi udah melakukan presentasi. Mungkin dari kelas Palembang mungkin bisa diambil alih. Siapa yang presentasi, teman-teman? Halo, Indira, bagaimana? Saudari Indira, on mic. Mohon maaf, suaranya nggak jelas. Bisa tolong dikondisikan? Halo, bagaimana teman-teman dari Palembang? Untuk memanage waktu, mungkin langsung saja dimulai. Baiklah Kak, mungkin kami dulu Kak. Udah siap semua kami dari Indralaya. Baik, terima kasih Saudara Rian. Silakan diambil alih. Kami lanjutkan Kak ya? Siap, silakan dilanjutkan Saudara. Oke, Guli, silakan di share screen. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke diskusi kita. Sebelumnya di sini kami dari kelas Indralaya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Muhammad Rian, yang kedua Guli Septia Rizky. Apakah Guli ada di sini di Zoom? Aduh ya.
Arda, Yo. Puja. Sepertinya Puja belum aktif atau masih terkendala sinyal. Bergita, Hadir. baiklah. Sebelum kita memulai diskusi kita, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dah. Lanjut, Lik. Slide selanjutnya. Lik. Error laptopnya. Coba diulang. Rian BSR-nya. Apakah terlihat? Apakah terlihat PPT-nya? Oke, terlihat jelas. Silakan dilanjutkan. Oke. Baiklah, di sini saya akan membacakan pendahuluannya. Kebutuhan cairan saat berolahraga. Yang pertama itu kita akan membahas volume cairan dalam berolahraga. Yang kedua, durasi pemberian cairan saat berolahraga. Yang ketiga, pengaturan cairan saat berolahraga atau pertandingan olahraga. Yang keempat, pengaturan cairan setelah berolahraga atau pertandingan olahraga. Yang kelima, menjaga ketersediaan cairan dalam tubuh. Yang keenam, kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Arda. Halo, Dah. Iya, Yan. Silakan, Dah. Selain berfungsi sebagai pencegah awal terhadap terjadinya dehidrasi, mengkonsumsi air cairan dengan jumlah yang cukup sebelum latihan atau pertandingan olahraga akan memberi manfaat saat tubuh melakukan aktivitas fisik, yaitu diantaranya untuk 1. Menjaga kelancaran keluarnya keringat. 2. Mencegah pengaturan panas tubuh berjalan secara normal. 3. Menjaga proses metabolisme energi. 4. Mengurangi resiko terjadinya stroke. Cara yang paling mudah dan akurat untuk mengetahui status atau level cairan tubuh sebelum olahraga adalah dengan melihat warna dan volume urin saat buang air kecil. Warna urin cerah dengan volume yang banyak menunjukkan level hidrasi yang baik, sedangkan warna urin yang gelap atau keruh dengan volume yang sedikit menunjukkan level cairan yang rendah di dalam tubuh.
2. Durasi pemberi cairan saat berolahraga. Air dalam tubuh membentuk sekitar 5-60% dari total berat badan. Hal ini adalah 3-42 liter untuk individu dengan berat badan 70 kg merupakan jumlah berat air. Air di dalam tubuh mempunyai fungsi penting di antaranya yaitu mengangkut nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel tubuh, mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, pelumas dalam pergerakan sendi, tempat produksi energi. Kurangnya konsumsi cairan yang menyebabkan dehidrasi berbahaya bagi kesehatan serta membuat beban kerja tubuh menjadi lebih berat. Saat berolahraga, dehidrasi menyebabkan penurunan kemampuan konsentrasi, kecepatan regresi, meningkatkan suhu tubuh dan menghambat laju produksi energi. Dayan. Oke, terima kasih kepada Saudara Arda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Guli. 3. Pengaturan cairan saat berolahraga atau pertandingan olahraga. 1. Minum dengan jumlah yang cukup secara rutin untuk terhindar dari penurunan performa tubuh akibat cairan kurang 2% cairan menurunkan 10-20% performa tubuh. 5% cairan menunjukkan 30% kemampuan aerobik tubuh. 2. Agar tidak terasa berat di perut, 1-2 teguk secara rutin tiap 10-15 menit lebih baik dibandingkan dengan minum langsung dengan jumlah besar. 3. Jangan menunggu rasa haus. Secara ideal minum 100-150 ml tiap 10-15 menit atau tentukan pola konsumsi yang dianggap cocok untuk masing-masing atlet. 4. Hindari minuman yang bersifat diuretik seperti kopi dan teh dan juga minuman bersoda. 5. Pilih minuman ideal dan untuk olahraga intensitas rendah durasi, kurang dari 45 menit, air putih olahraga intensitas sedang tinggi, durasi lebih dari 45 menit, minuman olahraga atau jus buah, encer, olahraga endurance, durasi lebih dari 45 menit, minuman olahraga atau jus buah, encer. 6. Karbohidrat dalam minuman olahraga dapat mempercepat penyerapan cairan, menambah tenaga dan mencegah hipoglikemia atau penurunan glukosa darah. Selain itu, mineral elektrolit dalam kandungannya juga dapat mengoptimasi cairan saat olahraga dan mencegah kram otot. 7. Konsumsi minuman olahraga hot drink secara ilmiah juga terbukti dapat membantu mempertahankan performa serta meningkatkan ketahanan tubuh, endurance, kecepatan, speed, hingga menjadi pilihan atlet-atlet profesional baik saat latihan atau pertandingan. 8. Alternatif lain sumber karbohidrat saat olahraga untuk menambah tenaga adalah buah segar seperti jeruk, apel, pisang, atau semangka seperti yang dilakukan oleh petenis profesional dunia, atlet maraton dan juga atlet sepeda. 4. Pengaturan cairan setelah berolahraga atau pertandingan olahraga. 1. Setelah latihan atau pertandingan olahraga, ada 2 faktor yang harus cepat dipasok kembali ke dalam tubuh, yaitu cairan untuk menggantikan keringat yang keluar, serta nutrisi karbohidrat untuk mengisi kembali simpanan bahan bakar yang terpakai saat olahraga. 2. Minum sekurangnya 1-1,5 liter cairan untuk tiap berkurangnya 1 kg berat badan. 3. Minum secara bertahap dalam interval 0-2 jam setelah olahraga. 4. Minuman olahraga dan jus buah segar encer dapat secara simultan memasok karbohidrat dan cairan dengan cepat untuk tubuh. 5. Alternatif lain untuk memasok karbohidrat dan cairan untuk tubuh adalah kombinasi buah segar dan air putih. Pilih buah segar yang dapat diserap tubuh dengan cepat sehingga lebih optimal dalam menggantikan energi setelah olahraga. Pepaya, semangka, pisang, kismis. 6. Perhatikan kembali warna urin untuk memastikan level cairan yang baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Guli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Brigita. 5. Menjaga ketersediaan cairan dalam tubuh.
Yang pertama, konsumsi cairan secara rutin. Jangan menggunakan rasa haus sebagai indikator untuk minum. 2. Timbang berat badan saat sebelum dan sesudah latihan. Berkurangnya 1 kilo berat badan sama dengan kehilangan 1 liter cairan dalam tubuh. Konsumsi sekurangnya 1 liter air tiap berkurang 1 kilo berat badan. 3. Gunakan warna urin sebagai indikator. Warna urin yang semakin keruh atau gelap serta volumenya yang sedikit menandakan kurangnya cairan di dalam tubuh. Sedangkan warna urin yang cerah atau pucat dan volumenya banyak menandakan tingkat cairan yang baik di dalam tubuh. 4. Perhatikan simpanan cairan tubuh karena latihan atau pertandingan sepak bola umumnya berjalan secara kontinu pada interval waktu tertentu tanpa ada jeda istirahat. Maka sangat penting bagi pemain sepak bola untuk memastikan bahwa tubuh berada pada kondisi basah atau dalam kondisi hidrasi yang baik dengan jumlah air di dalam tubuh yang cukup. 6. Kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Kekurangan cairan dalam tubuh bukan hanya dikarenakan kurang minum, bisa juga disebabkan karena diare dan juga muntaber. Apabila seseorang terkena penyakit ini dan tidak dengan segera diatasi dan mendapatkan pertolongan, maka akan membahayakan jiwa orang tersebut. Karena bila seseorang terkena penyakit diare atau muntaber, dia akan banyak mengeluarkan cairan dan tidak akan menyebabkan dan bisa menyebabkan dehidrasi serta kematian. Air murnilah yang dibutuhkan tubuh karena sifatnya yang mampu melewati batasan-batasan seluler. Perlu kita ketahui bahwa 75% dari tubuh kita atau orang dewasa terdiri dari air. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel yang berbahan dasar air. Di dalam sel, air menempati porsi 2/3 dari jumlah yang ada. Sementara sisanya berada di luar sel, di antaranya berupa cairan otak, cairan mata, cairan hidung, dan cairan pada saluran pencernaan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Ini mau tanya jawab atau gimana? Soalnya waktunya udah lewat 3 menit. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari kelas Indralaya. Bisa langsung dilanjutkan presentasinya di kelas Palembang. Halo, kelas Palembang. Halo. Kelas Palembang kayaknya belum siap. Ini Srul. Oh, Mereka belum. Ini. Kenapa di ini ya? Ini ya, pernah itu PPT-nya belum ada, apa kayak mana? Mereka tidak tahu kalau mereka maju hari ini, katanya di grup tadi. Oh, soalnya kan semalam sudah di share ke Dimas. Iya, semalam tuh sudah dikasih tahu kan di grup tuh ya cara mereka lah, slow respon kalau. Ini Peli, kalau udah itu langsung tampil ke apa belum ada materinya? Apa mana, Peli? Kayaknya belum ada berarti. Oh, ya sudah berarti di skip ya, agak cak mana ini laporan ke ibunya? Di skip ya. Ya mungkin itu toleransi untuk kelas Palembang lah. Oh iya. Ya sudah, makasih Peli ya. Iya. Tuh konsekuensi kelas kami juga enggak apa-apa lah, Srul. Skip ya. Kalau misalnya ibu nanya, enggak apa-apa, kelas Palembang ini memang parah. Apa santai. Makasih ya responnya Peli. Oke, Srul. Mungkin bisa kita langsung ini ya kepada teman-teman kelas ABC Indralaya dan Palembang. Ini untuk sesi pertanyaan kita info semalam dari Ibu Silvi itu kita laksanakan di e-learning. Jadi presentasi hari ini cuma untuk merecord kalian presentasi. Jadi materinya silakan dikirimkan di e-learning. Teman-teman yang tidak ikut Zoom itu
silakan melakukan diskusi di e-learning kayak biasa. Jadi nanti kalian kirim materinya di e-learning, mereka nanyo di situ di e-learning, nanti kalian tanggapi kayaknya. Pokoknya sesi pertanyaannya, sesi diskusinya di e-learning. Ini cuma untuk kalian presentasi be. Untuk yang record tolong di stop dulu,